Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Teguh Faiz Hasan dengan NIM 2702366634 dari jurusan Software Engineering. Di sini saya akan membahas secara singkat apa itu Python dengan versi simplified-nya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah satu, memahami konsep dasar Python, 2, mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan filosofi Python, 3, mengenal aplikasi dan ekosistem Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang bersifat general purpose. Artinya, dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Bahasa ini pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python dirancang agar mudah dipahami dan digunakan, dengan sintaksisnya yang sederhana dan menyerupai bahasa Inggris. Hal ini membuat Python sangat cocok bagi pemula, sekaligus tetap kuat untuk digunakan oleh profesional. Python mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti prosedural, OOP, dan fungsional. Bahasa ini juga open source, artinya gratis untuk digunakan dan dikembangkan oleh siapa saja. Python dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan juga Linux, menjadikannya pilihan populer untuk pengembangan web, automasi tugas, data science, machine learning, dan berbagai aplikasi perangkat lunak lainnya. Sejarah versi Python. Python mulai dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an di CWI Belanda. Dan versi pertamanya, Python 0.9.0, dirilis pada tahun 1991 dengan fitur seperti kelas, fungsi, dan exception. Python 2.0 dirilis pada tahun 2000 dengan fitur penting seperti garbage collection dan dukungan Unicode. Python 3.0 hadir tahun 2008 sebagai versi besar yang tidak kompatibel ke belakang, membawa perubahan signifikan seperti menggunakan print sebagai fungsi dan cara baru menangani teks dan data biner. Dukungan resmi untuk Python 2 dihentikan pada tahun 2020. Hingga tahun 2025, versi stabil terbaru adalah Python 3.13 yang menawarkan peningkatan performa melalui just-in-time atau JIT, compiler berbasis Python atau LLVM, manajemen memori yang lebih efisien, serta eksperimen penghapusan global interpreter lock atau GIL untuk pendukung multithreading yang lebih baik. Fitur utama Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diinterpretasi. Artinya, kode dieksekusi baris demi baris, tanpa perlu proses kompilasi terlebih dahulu, sehingga memudahkan debugging dan mempercepat pengembangan. Python bersifat dinamis, memungkinkan deklarasi variabel tanpa harus menentukan tipe data secara eksplisit, karena akan dikenali saat runtime. Bahasa ini juga terkenal dengan sintaks yang ringkas dan mudah dibaca, menyerupai bahasa Inggris, sehingga sangat ramah bagi pemula. Python menyediakan pustaka standar yang sangat lengkap, ditambah dengan lebih dari 137.000 pustaka eksternal yang mencakup berbagai bidang, seperti pengembangan web menggunakan Flash atau Django, data science yang menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, machine learning yang menggunakan scikit-learn dan TensorFlow, otomasi dan keamanan cyber. Selain itu, Python bersifat multiplatform dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux tanpa banyak perubahan pada kode sumber. Filosofi desain Python atau Zen of Python. Filosofi desain Python dirangkum dalam dokumen PEP 20 yang dikenal sebagai The Zen of Python. Filosofi ini menekankan keterbacaan, kesederhanaan, dan kejelasan alih-alih gaya pemrograman yang rumit dan membingungkan. Prinsip ini menjadikan Python sebagai bahasa yang elegan dan mudah digunakan, sering disebut sebagai Pythonic. Contohnya ada 3 Zen yang kita gunakan pada video ini. Yang pertama adalah Zen 1, yaitu Beautiful is better than ugly. Zen 2, Simple is better than complex. Zen 3, Readability counts. Python memiliki banyak kelebihan daripada bahasa pemrograman lainnya. Untuk video ini, kita akan membahas 4 saja. Yang pertama, sintaksnya itu sederhana dan mudah dipelajari. Jadi Python itu adalah cocok untuk pemula. Yang kedua, komunitasnya yang besar dan aktif, menyediakan banyak tutorial, dokumentasi, dan paket siap pakai. Yang ketiga,
banyak digunakan di bidang yang sedang berkembang saat ini, seperti AI, machine learning, dan juga data science. Yang terakhir adalah kompatibel dengan banyak sistem operasi dan arsitektur. Walaupun begitu, Python juga memiliki kekurangannya. Sama seperti di bagian kelebihannya, saya akan membahas 4 poinnya saja. Yang pertama, kinerja eksekusi lebih lambat dibandingkan bahasa seperti C++ karena diinterpretasi. Python dikenal juga karena keterlambatannya dibandingkan dengan bahasa pemrogram lainnya. Yang kedua, tidak ideal untuk pengembangan aplikasi real time atau aplikasi dengan kebutuhan performa tinggi. Yang ketiga, konsumsi memori relatif tinggi. Yang terakhir, tidak cocok untuk aplikasi mobile native. IDE Python. IDE adalah, secara simpelnya adalah tempat untuk mengcoding Python-nya. IDE Python ada banyak, tapi untuk video ini kita hanya mengambil 3 yang paling populernya saja. Yang pertama ada PyCharm, yang dikembangkan oleh JetBrains. PyCharm menyediakan fitur lengkap seperti auto completion, debugging, testing, dan integrasi seperti dengan berbagai framework seperti Django dan Flask. Yang kedua ada VS Code, editor ringan dari Microsoft yang sangat fleksibel dengan ekstensi Python, mendukung linting, debugging, Jupyter Notebook, dan Git integration. Yang ketiga adalah Jupyter Notebook, sangat populer di kalangan data scientist dan peneliti, memungkinkan penulisan kode Python secara interaktif bersama dengan visualisasi data dan dokumentasi dalam satu antarmuka. Lalu ada contoh aplikasi yang menggunakan Python. Yang pertama ada Spotify dan Netflix. Spotify dan Netflix menggunakan sistem rekomendasi berbasis machine learning untuk menyarankan konten secara personal. Python digunakan karena mendukung analisis data dan machine learning secara efisien. Lalu ada YouTube. Python digunakan untuk membangun backend dan mengelola layanan streaming video, seperti merekomendasikan video, mengatur sistem komentar, dan memproses data dalam jumlah besar. Yang terakhir ada Instagram. Instagram menggunakan Python khususnya dengan framework Django untuk menangani server-side application seperti authentication pengguna, manajemen data, dan mendukung skalabilitas tinggi bagi ratusan juta pengguna setiap harinya. Kita masuk pada contoh kode. Contoh kode ini adalah kode untuk simple kalkulator yang dibangun menggunakan Python. Yang pertama-tama adalah pada bagian paling atas kode, kita mendefine dulu sebuah function. Function ini nantinya akan dipanggil menggunakan namanya saja. Yang pertama kita akan membuat function untuk menambahkan sebuah variabel. Kita gunakan def untuk membuat functionnya pada Python. Lalu ditambah dengan nama functionnya. Lalu isi parameternya untuk kalkulator menggunakan 2 variabel. Kita menggunakan x dan y. Lalu isi pada function ini kita mereturn sebuah nilai yaitu x ditambah y. Sama halnya pada bagian kurang, kali, dan bagi. Tapi pada bagian bagi kita menggunakan sebuah if else. Sebuah kondisi jika y-nya sama dengan 0, berarti dia akan tidak bisa dibagi dengan 0. Print untuk menghasilkan output pada dalam kodenya. Kita tulis print, pilih operasi, tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada bagian ini kita akan membuat sebuah menu. Lalu kita membuat sebuah input yang nantinya akan kita simpan pada variabel pilihan. Untuk melakukan ini kita hanya menggunakan input lalu string namanya saja. Misalnya masukkan pilihan 1, 2, 3, atau 4. Sama halnya dengan pilihan angka 1 dan angka 2. Kita menggunakan float karena ini akan secara spesifik bilang pada Python bahwa kita akan menyimpan angka. Lalu setelah kita mendapatkan outputnya, kita akan masuk ke dalam bagian ini. Bagian ini adalah bagian if else. Jika user menginput 1, maka dia akan memanggil function tambah yang seperti kita sudah bilang sebelumnya. Kalau misalnya 2, yang akan dipanggil adalah function kurang, 3 adalah kali, 4 dan bagi. Kalau misalnya user memasukkan nilai selain 1, 2, 3, dan 4, maka akan menghasilkan bagian ini, yaitu pilihan tidak valid. Ini merupakan contoh output setelah kita mengcompile kodenya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekian, terima kasih.